kenapa nggak ikut instansi lain kalau punya modal seperti itu aja. Bawa sertifikat. Yang lain itu tes bahasa Inggrisnya tuh perkenalan diri. Saya udah siapin itu ya perkenalan diri dari awal. Ternyata waktu dites itu beda. Kamu bisa nggak bikin ini selama 2 menit? Perkenalkan, nama saya Galuh Adi Dharma, saya PNS Angkatan tahun 2017. Saya saat ini berdinas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Mengenai wawancara PFK. Pertanyaan yang saya ingat waktu itu adalah, apa modal kamu ikut CPNS Kementerian Hukum dan HAM? Jawaban saya yang pertama, yakni saya punya fisik yang bagus, badan yang sehat, dan raga yang kuat untuk mengikuti CPNS ini. Namun pada panitia dibenarkan, karena kenapa nggak ikut instansi lain kalau punya modal seperti itu aja. Akhirnya saya punya jawaban sendiri. Saya waktu itu mengingat-ingat tentang UU nomor 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan, yakni salah satunya hak WBP untuk mendapat pendidikan yang layak. Kebetulan saya lulusan sarjana pendidikan dan sempat mengajar di salah satu SMA di Pasuruan. Dan dengan modal mengajar itu tadi, saya jadikan modal untuk memajukan pemasyarakatan ini, dan jawaban saya diterima sangat bagus oleh pihak panitia. Yang saya ingat pertanyaan selanjutnya yakni tentang kelebihan dan kekurangan, namun saya sedikit lupa tentang jawaban itu, saya lupa, jadi mohon maaf. Selanjutnya mengenai penampilan dan bakat. Waktu itu saya ditanyai apakah saya bisa bela diri, saya jawab saya bisa bela diri cuma sebatas ekskul waktu di SMA. Ekskul tentang kempo, serinji kempo, bela diri kempo. Saya bawa sertifikat waktu itu, tapi panitia tidak menanyakan atau meminta sertifikat tersebut. Lalu untuk olahraga, saya ditanyai basicnya apa, saya basicnya badminton dan PBB waktu itu. Saya disuruh meragakan gerakan badminton seperti apa, lalu PBB baris berbaris seperti apa. Pertama dikomandoi oleh saya sendiri, lalu selanjutnya dikomandoi oleh panitia. Oke, sekian itu aja pertanyaan yang saya ingat dari saya. Semoga adik-adik tahun 2020 ini tetap semangat meskipun kita dilanda pandemi COVID, tetap semangat dan tetap kalian harus latihan fisik biar lolos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Faris Simaputra Variandra, Lapas kelas 1 Surabaya. Jadi, saat saya melaksanakan wawancara dalam proses penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2017, pertanyaan yang saya ingat saat wawancara yakni yang pertama, dulu itu ditanyakan, Mas, siap enggak kalau ditempatkan di wilayah Indonesia manapun? Jadi saat itu saya jawab, siap Pak. Ya basa-basi kan dengan pewawancaranya, beneran nih siap nih, nanti ditempatkan di tempat yang jauh dari domisilinya, tahu-tahu gak mau ya kan. Tapi saya tetap jawab tegas, siap Pak, saya siap ditempatkan di dimanapun. Karena saat itu saya ingin sekali untuk segera bekerja, karena dulu saya sempat berkuliah sekitar 1 tahun. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya ingat yaitu, oh ya, ditanyakan kerja di sini nih jenuh loh Mas. Waktu itu saya ingat pewawancaranya menanyakan kepada saya, kerja di sini nih jenuh loh Mas. Gimana nih kalau misalkan nanti Masnya jenuh, terus tiba-tiba gak kerasan, siapa tahu ya kan, terus minta keluar. Terus saya jawab, siap Pak, saya siap tetap komitmen untuk daftar dan mengikuti seleksi ini, dan siap meskipun itu jenuh atau apapun, saya tetap jawab siap. Karena buat saya logikanya kalau saya kepingin kerja nih kan, jadi saya tetap jawab siap-siap saja. Apapun nanti itu ketika dijalani pasti kita masing-masing dari kita ya pasti bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin tidak akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian
eh, saat wawancara ditanyakan juga, punya keterampilan apa mas, gitu kan. Jadi saya jawab, siapa? Saya punya keterampilan bela diri. Bela dirinya apa? Saya jawab, siapa? Saya punya bela diri Muay Thai. Jadi saat ditanyakan bela dirinya Muay Thai, di situ dipersilahkan oleh panitia untuk memperagakan dasar-dasar dari bela diri tersebut. Jadi saat Muay Thai itu saya memperagakan beberapa gerakan dasar lah yang saya dalami seperti itu. Oh iya, waktu itu juga kan di teman-teman ya, bawa sertifikat. Secara logikanya mungkin bisa menunjang untuk nilai-nilainya memang, tapi saya pribadi waktu itu saat melaksanakan wawancara, saya pribadi tidak membawa sertifikat apapun. Jadi saya berbekal kemampuan keterampilan saya tadi yaitu Muay Thai. Jadi saya sama sekali tidak membawa sertifikat saat itu. Jadi ketika setelah saya memperagakan Muay Thai, saya kembali ke tempat duduk, terus ditanyakan lagi, bisa baris berbaris mas? Oh siap, bisa pak. Karena dulu di sekolah juga saya sempat ikut gerak jalan atau kegiatan upacara bendera sebagai petugas. Jadi saya punya basic untuk baris berbaris. Jadi saya memperagakan, untuk baris berbaris itu sendiri dulu, saya disuruh memperagakan yang dasar-dasarnya saja, seperti hadap kanan, hadap kiri, kemudian balik kanan. Sempat juga dites, coba mas balik kiri ya kan, siap ulangi, karena saya juga sudah mungkin ingat dan fokus waktu itu bisa jawab memang balik kiri itu tidak ada. Kemudian ditanyakan waktu itu, selain ini apa, siapa? Dulu saya bisa juga musik. Apa musiknya? Musiknya gitar. Waktu itu saya juga gak bawa gitar karena ya sudah mas, cukup itu saja. Jadi saya saat tes keterampilan dan wawancara, saya menampilkan bela diri Muay Thai yang saat itu saya pelajari sekitar 3 bulanan dari kakak kelas saya yang punya keterampilan Muay Thai juga. Jadi saya persiapan untuk Muay Thai itu sendiri sekitar 3 bulan. Punya sertifikat nggak Muay Thai-nya? Kalau untuk Muay Thai sendiri, untuk Muay Thai-nya saya nggak punya sertifikat karena juga waktu itu sebenarnya karena ada pendaftaran tersebut, jadi saya juga iseng-iseng persiapan untuk persiapan bela diri itu tadi. Jadi saya tidak punya sertifikat atau apapun, mengikuti kejuaraan lomba apapun. Jadi murni saya ikut Muay Thai itu untuk mempersiapkan tesan ini juga. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan. Oke, siap. Makasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Zahrul Maratus Solihah, asal saya dari Madiun, dan saya bekerja di Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Pengalaman saya selama tes PFK, itu diantaranya saya dulu dites oleh 2 orang, ibu-ibu semua. Jadi secara mental lebih inilah ya, lebih enak ya waktu itu dites oleh ibu-ibu. Dan yang lain tuh ada yang bawa berdua, ada yang galak juga. Terus apa aja yang dulu saya dites dulu apa aja, pertanyaannya apa aja, saya akan menjelaskan satu persatu yang saya ingat aja ya. Kalau yang nggak ingat ya mohon maaf. Yang pertama kali itu dicerca pertanyaan tentang identitas dulu, identitasnya siapa, namanya, terus juga sebelumnya itu sekolah atau bagaimana. Jadi terkait identitas. Yang kedua langsung ditanyain, kenapa kamu pengen jadi penjaga tahanan? Waktu itu saya sedikit berpikir, saya juga bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya pengen jadi penjaga tahanan. Yang pertama memang pada waktu itu sedang ada tes CPNS, jadi saya pertama kali motivasinya ya pengen ikut aja. Yang kedua saya cari-cari apa itu penjaga tahanan, sedikit banyak dari internet. Penjelasannya sedikit banget kok apa itu penjaga tahanan. Sedikit dari situ motivasi saya muncul, ya udah itu. Cuma pertama awalnya emang karena ada tes CPNS saya ikut untuk jadi penjaga tahanan. Setelah itu ditanya lagi, pernah berpikir nggak tes masuk untuk jadi penjaga tahanan gitu? Enggak pernah berpikir. Dan setelah itu banyak diceramahin, banyak diberitahu, banyak dimotivasi sama yang tes itu.
kamu tahu nggak resikonya jadi penjaga tahanan itu apa aja? Terus kamu siap nggak jadi penjaga tahanan kalau misalnya kamu lolos? Tahu nggak resiko besar banget jadi penjaga tahanan? Pernah dengar nggak berita tentang penjaga tahanan yang seperti ini, seperti itu gitu? Sedikit banyak tentang itu. Setelah pertanyaan-pertanyaan, lanjut ke tes bahasa Inggris. Di situ dari teman-teman yang lain itu tes bahasa Inggrisnya tuh perkenalan diri. Saya udah siapin itu ya perkenalan diri dari awal. Ternyata waktu dites itu beda. Disuruh cerita tentang Surabaya. Padahal saya tuh dari Madiun ya. Kenapa disuruh cerita tentang Surabaya? Aneh banget. Padahal ibunya udah tahu saya asal dari mana. Akhirnya sedikit cerita tentang Surabaya pakai bahasa Inggris dan cukup terbata-bata karena nggak pernah disiapkan sebelumnya. Terus setelah tes bahasa Inggris disuruh praktek yang kamu bisa apa? Ada bela diri dan juga PBB. Kalau bela diri, dulu saya pernah ikut bela diri yang dari TNI, Yomodo, sedikit, cuma dasar-dasarnya aja. Dan juga untuk PBB, sedikit kok, itu nggak dites semuanya, cuma hadap kanan, hadap kiri, hormat, istirahat, sama yang tes udah cukup gitu aja. Yang penting gerakannya itu patah-patah, gerakannya mantep, itu cukup beberapa kali gerakan aja, nggak perlu banyak-banyak. Setelah itu berpikirnya di awal udah bawa map isinya sertifikat, baik itu sertifikat komputer, sertifikat bela diri, dan juga sertifikat yang lain-lain yang bisa menunjang menunjang buat masuk di penjaga tahanan. Tapi ternyata kalau saya ya, kalau nggak tahu yang lain, kalau saya itu nggak dilihat sih sertifikatnya, cuma percuma, saya bukan percuma juga ya. Saya bawa, cuma tidak diminta, dan juga saya mengajukan diri, Bu, saya bawa sertifikat ini. Oh, nggak usah, gitu. Cukup ya, sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, dan tetap semangat. Salam masyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati, asal dari Blitar, penempatan rutan perempuan kelas 2A Surabaya. Mengenai PFK atau tes wawancara, hal pertama yang diajukan kepada saya adalah kebiasaan sehari-hari saya. Nah, kebiasaan sehari-hari saya adalah, sebelumnya saya lulusan baru mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Blitar. Saya lulusan tahun 2016 jurusan pendidikan matematika. Nah, sehari-hari saya mengajar ekstrakurikuler di salah satu madrasah sanawiyah atau setara dengan sekolah menengah pertama, menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka. Kemudian hal lain adalah saya membuka bimbel. Kurang lebih 15 orang yang saya ajar, diantaranya siswa SMP dan SMA. Selain itu, kegiatan yang saya ikuti, saya aktif di kesakaan di Selopuro, di Saka Bayangkara Polsek Selopuro, belajar mengenai Krida Tipmas, Krida Lalu Lintas, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan lain yang diajukan kepada saya adalah mengenai permasalahan di rutan atau lapas. Saya diberikan pertanyaan mengenai permasalahan, jika kamu diberikan tugas dan harus lembur, apakah kamu siap? Dan saya menjawab, saya siap sesuai arahan dari atasan saya. Kemudian jika ada tugas, kemudian kamu tidak bisa menyelesaikannya gitu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, saya akan berusaha. Saya jawab waktu itu, pertama saya akan berusaha. Kemudian jikalau memang sudah berusaha saya tidak bisa, saya akan meminta bantuan mungkin rekan kerja saya yang lebih tahu. Soalnya kan saya di sini masih awam masih nggak tahu mengenai apa itu tugas saya di sini di lapas, di rutan, saya benar-benar tidak tahu. Kalaupun teman saya tidak tahu atau senior saya tidak tahu, saya akan meminta bimbingan kepada atasan saya. Kemudian beliaunya berkata, kalau kamu tidak bisa, apakah kamu akan menyerah? Waktu itu saya jawab, mohon maaf Pak, saya izinkan saya jawab. Menyerah itu adalah orang-orang yang tidak mau berusaha, saya bilang gitu. Selagi saya mau berusaha, selagi saya mencoba, toh hasilnya tidak sesuai dengan harapan,
menurut saya itu bukan menyerah. Jadi orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang tidak mau berusaha. Itu pertanyaan selanjutnya. Terus saya ditanya mengenai sertifikat. Sertifikat itu waktu itu saya ditanya apakah kamu punya sertifikat pendukung dan sebagainya. Saya waktu itu bawa satu sertifikat ini Microsoft Office waktu itu. Dan saya ditantang sama bapaknya, gini, kamu bisa nggak bikin semacam piagam waktu itu? Dan saya disuruh membuat dalam waktu 2 menit di komputer yang ada di hadapan bapak waktu itu. Jadi terus kamu bisa nggak bikin ini selama 2 menit? Waktu itu pertama 2 menit. Terus saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa gitu. Terus bapaknya bilang, tapi kamu bisa buat. Saya bisa buat Pak, saya bilang. Terus dikasih waktu lagi, kalau 5 menit seperti itu, saya jawabnya tetap, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Alasan saya menjawab itu yaitu karena di posisi wawancara kita nggak pernah tahu hati kita berada di mana, kita bisa fokus nggak mengerjakannya. Jadi saya tidak mau ambil resiko jika nanti saya mengambil tantangan itu di waktu itu yang bapaknya minta 5 menit harus jadi. Daripada tidak jadi, saya bilang saya memang tidak bisa. Karena posisi di situ memang orang yang namanya diwawancara ya, nggak tahu ini cuman ada grogi pasti dan sebagainya. Itu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kecakapan dalam berbahasa asing. Nah, jadi waktu itu kamu bisa bahasa asing, bahasa apa gitu? Ditanya. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa berbahasa asing, saya bilang gitu. Tetapi karena kebiasaan di sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya, ada di pelajaran setidaknya saya mengerti sedikit-sedikit waktu itu. Terus bapaknya bilang, saya jawabnya gini, saya hanya pasif dalam berbahasa Inggris gitu. Terus sama bapaknya saya diminta untuk berbicara sedikit-sedikit tentang bahasa Inggris saya, ya mohon maaf gitu. Pak, mohon maaf ya, ini lidah saya lidah orang Jawa saya gitu. Nanti kalau ada kesalahan saya mohon maaf, sebelumnya saya bilang gitu. Terus saya suruh berbicara bahasa Inggris. Dan waktu itu saya contohkan dikit aja ya. Bukan dikit ya, ini apa adanya saya di waktu itu gitu. Oke. Maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Let me introduce myself. My name is Irmawati. You can call me Irma. I live in Jambewangi, Selok, Pura Blitar. I am 23 years old. My journey was very hard and I'm so proud of myself. Therefore, it is very important to be yourself. And I think enough. Thank you. Maaf ya Pak, saya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir di saya. Dan dengan senyumnya saya lupa nama bapaknya, tapi waktu itu saya tahu itu Bapak Kadif dan Ibu Kadif. Terima kasih.